Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan bercerita tentang pemuda miskin yang menjadi kaya. Di tengah desa terpencil, di dalam sebuah gubuk rayot yang hampir rubuh, seorang pemuda bernama Arya menatap tetesan air hujan yang merembes dari atap. Setiap tetes yang jatuh ke ember yang telah ditambalnya berkali-kali, seolah menjadi pengingat akan janji yang ia bisikan pada dirinya sendiri. Sampai kapan hidup seperti ini terus? Malam itu, di tengah badai, Arya membulatkan tekadnya. Ia tidak akan membiarkan takdir kemiskinan ini menjadi akhir dari ceritanya. Dengan beberapa helai pakaian dan uang receh terakhir di kantongnya, ia berbisik, "Ibu, Bapak, aku harus mengubah nasib kita." Esok pagi, kota menjadi tujuannya. Sebuah langkah ke dalam ketidakpastian, namun penuh dengan harapan. Arya, seorang pemuda dari keluarga miskin, hidup dalam keterbatasan yang ekstrim. Setiap tetes hujan yang membasahi gubuknya adalah pengingat akan janji yang ia buat pada dirinya sendiri. Keluar dari jerat kemiskinan, ia tahu, satu-satunya cara adalah dengan bergerak, meninggalkan zona nyaman yang sebenarnya sama sekali tidak nyaman. Baginya, diam berarti menerima kekalahan. Kota besar, dengan segala gemerlap dan kejamnya, adalah satu-satunya medan perang yang bisa ia bayangkan untuk mengubah nasib. Tanpa bekal, tanpa koneksi, hanya bermodalkan semangat yang membara, Arya melangkahkan kakinya menuju fajar yang baru. Selamat datang di kota metropolitan. Tempat mimpi diciptakan, sekaligus dihancurkan. Kenyataan pertama yang menampar Arya begitu pahit. Pakaiannya yang lusuh, dan wajahnya yang lesu, menjadi saksi bisu perjuangannya. Untuk bertahan hidup, ia menjadi kuli panggul, tukang sampah. Pekerjaan apapun ia lakukan, asalkan halal. Suatu pagi, saat sedang mendorong gerobak sampah di tengah keramaian pasar, Budi, seorang teman lamanya, menghampirinya. "Hei, masih betah jadi kuli sampah?" Katanya mau jadi orang kaya, sindir Budi dengan senyum sinis. Arya hanya tersenyum lelah, menyeka keringatnya. "Budi, setiap pekerjaan itu mulia. Ini caraku bertahan hidup sambil mencari peluang lain." Jawabnya tenang. "Peluang apaan? Lihat dirimu, mending balik kampung aja." "Nyerah," balas Budi. Tapi bagi Arya, menyerah bukanlah sebuah pilihan. "Aku belajar banyak hal dari sini, Budi. Aku belajar arti kerasnya hidup, dan itu memotivasiku." Hinaan dan cemoohan menjadi sarapan sehari-harinya. Ia sering kelaparan, tidur di emperan toko, merasakan dinginnya malam kota yang tak pernah benar-benar terlelap. Namun, semua penderitaan itu tidak pernah berhasil memadamkan api semangat di dalam dadanya. Justru sebaliknya, api itu semakin berkobar, membakar semua rasa lelah dan putus asa. Arya terus mencari celah. Sekecil apapun, ia yakin, di antara jutaan manusia di kota ini, pasti ada satu kesempatan untuknya. Dan benar saja, setelah berbulan-bulan berjuang di jalanan, takdir membawanya ke sebuah toko elektronik kecil bernama Hadijaya. Sebuah pintu kecil yang akan mengubah segalanya. Di toko Hadijaya, Arya memulai babak baru. Ia bekerja sebagai petugas kebersihan dan pesuruh. Berbeda dari pekerjaan sebelumnya, di sini ia menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar upah, yaitu ilmu. Di bawah bimbingan Pak Hadi, pemilik toko yang baik hati, Arya bekerja dengan sangat rajin. "Arya, tolong cek barang yang baru datang itu ya," perintah Pak Hadi suatu hari. Dengan sigap, Arya langsung mengerjakannya. Pak Hadi sering mengamati Arya bekerja. Ia melihat ketelitian, kecepatan, dan yang terpenting, rasa ingin tahu yang besar di mata pemuda itu. "Kamu ini rajin sekali, Arya. Saya perhatikan kamu juga cepat tangkap soal seluk-beluk barang elektronik," puji Pak Hadi. Arya tersenyum. "Saya ingin belajar, Pak. Ingin tahu cara kerja bisnis ini dari nol. Saya juga menabung sedikit demi sedikit dari gaji saya," jawabnya jujur. Kekaguman Pak Hadi pada kegigihan Arya semakin besar. Pemuda ini bukan sekadar pekerja. Ia adalah seorang pembelajar sejati. Setiap hari, setelah pekerjaannya selesai, Arya tidak langsung pulang. Ia akan bertanya tentang fungsi berbagai komponen, cara kerja perangkat, bahkan strategi penjualan yang Pak Hadi terapkan. Malam hari, di kamar kosnya yang sempit,
ia tidak tidur. Ia membaca buku-buku bekas tentang bisnis dan teknologi yang ia beli dengan sisa uangnya. Semua ilmu yang ia serap di toko, ia catat dan pelajari kembali. Ketekunannya mulai membuahkan hasil. Dengan modal tabungan kecil yang ia kumpulkan dengan susah payah, Arya memberanikan diri. Ia mulai menjual aksesori ponsel secara daring. Awalnya hanya beberapa buah, lalu puluhan, hingga ratusan. Bisnisnya merangkak naik. Perlahan tapi pasti, dari emperan toko, kini ia punya toko virtualnya sendiri. Tahun berlalu dengan cepat. Diiringi kerja keras tanpa henti, keringat dan air mata Arya telah berubah menjadi fondasi sebuah kerajaan bisnis yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kini, kita tidak lagi melihat Arya di gubuk reyot atau di pasar becek. Kita melihatnya berdiri di puncak sebuah gedung pencakar langit. Di kantor megah Arya Group, pemandangan kota yang dulu hanya bisa ia lihat dari bawah, kini terhampar luas di depan matanya. Mengenakan setelan jas rapi, ia tampak berwibawa saat memimpin rapat. Target kita bulan ini harus tercapai. Integritas dan kepuasan pelanggan tetap jadi prioritas utama kita, ucapnya tegas kepada para stafnya. Suaranya penuh keyakinan. Suara seorang pemimpin yang lahir dari tempaan kerasnya kehidupan. Setelah rapat selesai, Arya duduk di kursi kebesarannya. Ia memandangi foto kedua orang tuanya yang tersenyum bangga di atas meja kerjanya. Semua perjuangannya adalah untuk mereka. Tiba-tiba, pintu ruangannya diketuk. Budi, teman lamanya, masuk dengan pakaian rapi. Ia kini bekerja sebagai salah satu manajer di perusahaan Arya. Pak Arya, jadwal untuk sore ini sudah siap, lapor Budi dengan sopan. Arya menoleh dan tersenyum hangat. Terima kasih, Budi. Suasana menjadi hening sejenak. Budi menatap Arya dengan pandangan yang campur aduk antara kagum dan penyesalan. Arya, maafkan aku yang dulu sering meremehkanmu. Aku nggak menyangka kamu bisa sejauh ini. Dari nol, benar-benar nol, ucap Budi tulus. Arya berdiri, menepuk pundak Budi dengan ramah. Sudahlah Budi, masa lalu biarlah berlalu. Yang penting, kita belajar bahwa latar belakang kita tidak menentukan masa depan kita. Kerja keras, ketekunan dan kejujuran adalah kuncinya. Arya kemudian berjalan menuju jendela kaca besar, memandang kota di bawahnya dengan tatapan penuh rasa syukur. Dulu aku hanya bisa bermimpi melihat kota dari emperan toko. Sekarang aku berdiri di sini, ucapnya pelan. Ini bukan sulap, ini perjuangan. Dari gubuk reyot di desa terpencil hingga puncak gedung pencakar langit, kisah Arya adalah bukti nyata. Bukti bahwa kemiskinan hanyalah sebuah babak awal, bukan akhir dari cerita kehidupan. Semangatnya menginspirasi kita semua, bahwa mimpi, sebesar apapun itu, jika dikejar dengan tekad baja, disiplin, dan doa, pada akhirnya akan menjadi kenyataan. Kisah Arya mengajarkan kita pelajaran yang sangat berharga, bahwa garis start kita dalam hidup mungkin berbeda-beda. Ada yang lahir dengan sendok perak, ada pula yang harus berjuang hanya untuk sesuap nasi. Namun, yang menentukan garis finish bukanlah dari mana kita berasal, melainkan seberapa besar kemauan kita untuk berlari, seberapa kuat tekad kita untuk terus maju, meski berkali-kali terjatuh. Arya tidak punya apa-apa selain mimpi dan keberanian. Ia mengubah hinaan menjadi motivasi, mengubah kesulitan menjadi tangga untuk naik lebih tinggi. Ia membuktikan bahwa di dunia ini, tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka yang mau bekerja keras dan tidak pernah menyerah. Jadi, apapun kondisimu saat ini, jangan pernah berhenti bermimpi. Jangan pernah meremehkan kekuatan satu langkah kecil yang kamu ambil hari ini. Karena ribuan langkah di depan dimulai dari satu keberanian untuk mencoba. Perjalanan Arya adalah cerminan dari kekuatan potensi manusia yang tak terbatas. Ia tidak menyalahkan keadaan, tidak mengeluh tentang nasib. Ia mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Dari menambal ember bocor, ia belajar tentang solusi. Dari mendorong gerobak sampah, ia belajar tentang kerendahan hati. Dari merapikan stok barang, ia belajar tentang detail dan sistem. Setiap fase dalam hidupnya, sepahit apapun itu, ia jadikan sekolah. Inilah mental seorang pemenang. Mereka tidak melihat masalah,
mereka melihat peluang untuk belajar dan bertumbuh. Kisah ini bukan hanya tentang menjadi kaya secara materi, tapi juga kaya akan pengalaman, mental, dan kebijaksanaan. Karena kekayaan sejati adalah ketika kita mampu mengubah diri kita menjadi versi terbaik, melampaui batasan yang pernah kita bayangkan. Semoga kisah Arya ini bisa menyalakan kembali api semangat di dalam diri kita semua untuk terus berjuang meraih mimpi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya.